Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Insyaallah di malam ini kita membicarakan tentang sebuah transaksi dalam Islam yang dibolehkan dan dianjurkan, yaitu al-qirad. Al-qirad ataupun sebagian ulama menamakan mudharabah. Mudharabah ataupun al-qirad. Jadi al-qiradu qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qiradu lughatan mushtaqqun min al-qardi. Jadi kata-kata qirad kalau dalam bahasa Arab diambil dari kalimat qardun yang artinya wa huwa al-qat'u, yang artinya memotong. Qaradtu artinya memotong, seperti gunting kuku itu bahasa Arabnya miqrad. Miqrad. Nah, gunting kuku karena fungsinya untuk alat memotong kuku. Namanya miqrad. Jadi qirad artinya al-qat'. Al-qata' artinya memotong. Sedangkan dalam istilah syariat, wa syara'an tawkilu malikin bija'li malihi biyadi akhar liyattajira fihi warribhu mushtarakun bainahuma. Ya, wa syara'an tawkilu malikin, yaitu mewakilkan oleh seorang malikin, orang yang memiliki harta, pemilik. Dari taukilu malikin, mewakilkan oleh seorang pemilik harta, bija'ali malihi, dengan meletakkan hartanya di dalam kekuasaan orang lain. Artinya hartanya diberikan ke orang lain. Tujuannya lihat tajirafi, supaya orang lain ini memutajarah, berniaga. Hartanya dibisniskan, supaya dibisniskan pada harta yang diberikan tadi. Jadi saya punya modal 100 juta, saya kasih modal buat orang lain untuk dibisniskan. Nah, ini namanya qirad. Kemudian warribhu, nanti keuntungannya, labanya mushtarakun bainahuma, yakni labanya berkongsi dua, dibagi dua, tergantung kesepakatan di awal bagaimana cara pembagiannya, baik dibagi setengah-setengah atau keuntungannya dibagi 2/3, 2/3. Nah, itu terserah dari kesepakatan mereka bersama di awal. Inilah qirad ataupun mudharabah. Yani orang yang punya modal memberikan harta modalnya, uangnya ke orang lain dengan tujuan untuk dibisniskan, yang nanti keuntungannya dibagi dua. Ini al-qirad dalam syariat dan dibolehkan. Syariat al-qirad hukumnya dibolehkan dan dianjurkan. Bisa jadi orang banyak uang tapi tidak bisa melakukan bisnis. Dia bisa dapat warisan dari orang tua 1 miliar. Tapi ini uang dia enggak paham dalam berbisnis. Karena dia dari kecil enggak pernah bisnis. Akhirnya solusi ya, ambil itu uang 1 miliar, ngasih ke orang lain yang pintar bisnis, biar suruh dia yang menjalankan bisnis, nanti keuntungan bagi dua. Tergantung kesepakatan di awal. Namanya al-qirad. Kemudian arkan al-qirad. Rukun dari qirad itu sendiri sittatun, ada 6. Nah, untuk menjalankan akad qirad ataupun akad mudharabah tadi, di situ harus ada 6 unsur untuk sah. Yang pertama dibutuhkan malik, yang pemilik harta. Kalau enggak ada yang milik harta, dari mana dapat harta? Malikin. Yang kedua amilin, yang beramal, kerja, yang kerja.
Yang ketiga malun, modal. Ini yang ketiga. Yang keempat amal, pekerjaan, yang bisnis tadi. Yang kelima, selanjutnya ribih, keuntungan. Keuntungan. Yang terakhir sighat, harus ada sighat, harus ada akad, ijab dan qabul, harus ada ijab dan qabul. Kemudian yang pertama syartu maliki malil qira'. Syarat pemilik harta qirat, pemilik modal. Ini syarat pemilik modal supaya sah akad qiratnya sah dalam syariat. Syaratu maliki malil qirat sihhatu mubasharati ma qarada fihi. Sihhatu sah melakukannya apa yang ia qirat buat orang lain. Kalau ia lakukan sendiri sah atau tidak? Sah. Baru di saat situ dia boleh melakukan akad qirat. Tapi yang melakukan qirat misalkan anak kecil buat bisnis. Yang kalau misalkan anak kecil itu bisnis tidak sah jual belinya. Anak kecil jual belinya tidak sah dalam syariat. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi mazhab Syafi'i anak kecil tidak boleh, tidak sah jual beli. Ini anak kecil ataupun majnun. Kalau misalkan ia bisnis sendiri tidak sah. Kemudian sekarang dia punya modal dikasih ke orang lain, juga nggak boleh. Terus solusinya bagaimana? Walinya yang turun tangan, orang tuanya, ini anaknya diambil harta anak daripada habis sendiri, ambil harta anaknya buat dikasih ke orang lain yang pintar dalam berbisnis. Jadi syarat yang pemodal ataupun yang pemilik modal ia sah kalau ia melakukan sendiri apa yang ia qirat dengan orang lain, yaitu bisnis. Kalau ia jalankan bisnis sendiri sah atau tidak? Sah. Berarti boleh saat itu ia melakukan ke orang lain, qirat. Tapi kalau anak kecil ataupun majnun yang tidak sah melakukan bisnis kalau ia sendiri juga tidak sah melakukan qirat. Tidak sah ia wakilkan ke orang lain untuk dibisnis sama orang lain. Karena ia ini qirat ini sama persis seperti wakil. Pada dasarnya adalah akad wakalah, wakil. Karena si yang pemodal mewakilkan ke orang lain untuk berbisnis. Dan dengan modal, dengan harta miliknya. Pada dasarnya ini taukid. Sihhatu mubasharati ma qarada fihi. Sehingga tidak sah Safi ini orang yang mubazir, yang terlalu membuang-buang harta di tempat yang tidak bermanfaat. Ambil harta dia dapat warisan banyak dipakai buat diskotik, dipakai buat sesuatu yang maksiat. Ini kalau yang seperti ini orang yang seharusnya negara Islam saat itu turun tangan pemerintah turun tangan untuk menyita harta dia. Ini anak hartanya dibuang-buang nggak jelas, habis hartanya di tempat yang nggak bermanfaat. Ini negara turun tangan untuk menyita hartanya. Jadi semua harta miliknya disita, buku banknya disita sama negara. Kemudian nanti ini semua buku bank, kekayaannya ini, hartanya dititipkan ke orang yang adil, dititipkan ke orang yang amanah untuk supaya dinafkahin. Ntar si ini kalau butuh uang beli sesuatu yang beli makan ataupun beli minumnya buat tempat tinggalnya, diambil dari harta dia minta ke orang amanah tadi yang tempat dititipkan harta ia sama pemerintah. Ini ketentuan Safi artinya orang yang mubazir, yang membuang-buang harta di tempat yang tidak bermanfaat. Kalau sudah disegel ataupun disita hartanya sama pemerintah, ini saat ini semua transaksi dia tidak sah, jual belinya tidak sah. Dia jual beli ataupun bisnis tidak sah. Maka saat itu kalau misalkan ia melakukan qirat juga tidak sah. Kemudian juga tidak sah sabi, anak kecil, tidak sah. Enggak sah qirat anak kecil. Kemudian majnun juga tidak sah. Tetapi wali-waliyihim an yuqarida lahum man yajuzu ida'ul mali indah. Sedangkan walinya mereka, walinya orang tua si kecil tadi, si kecil banyak harta, masya Allah. Walinya orang tuanya boleh ambil hartanya untuk diakad qirat dengan orang lain. Ya kan orang tuanya juga nggak pintar bisnis,
ini anaknya masih kecil, hartanya banyak, daripada habis kemakan sama zakat. Karena dalam Islam itu dianjurkan. Kenapa harta itu tidak boleh disimpan? Dalam Islam uang tidak boleh disimpan. Uang harus dibisniskan. Tujuannya supaya tidak habis dengan sendirinya. Karena ini uang, kita punya uang 1 miliar, setiap tahun wajib zakat. Kita punya emas 1 kilo, maka tahun ini wajib zakat 2,5%. Entar tahun depan wajib lagi zakat 2,5%. Ustaz, kan itu sudah dibayar zakat tahun kemarin. Nah, itu jatah tahun kemarin. Kemarin bayar, tahun kedua bayar lagi, tahun ketiga bayar lagi, tahun keempat bayar lagi. Akhirnya habis harta dengan dikeluarin buat zakat. Makanya solusinya supaya tidak habis, bisniskan. Harta itu ambil, bisniskan. Kalau dia itu pintar bisnis, ya silahkan bisnis sendiri. Kalau tidak bagus, tidak pintar dalam berbisnis, kasih ke orang lain yang pintar, biarin, suruh dia yang berbisnis. Entar keuntungan bagi sama, bagi rata. Keuntungan bagi dua. Nah, ini syarat. Jadi wali-waliihim boleh bagi wali mereka, si safih tadi, sabi ataupun majnun, untuk akad qirat ma yajuzu ida'ul mali 'inda. Keikat qirat sama orang yang amanah. Yang amanah. Jangan akad qirat sama orang yang enggak jelas. Akhirnya dibawa lari harta anak kecil. Harta si anak rugi. Nah. La ilaha illallah. Ya, itu boleh, walinya boleh mengambil harta si anaknya tadi ataupun harta yang majnun untuk diakad qirat sama orang lain supaya tidak habis harta si kecil, tidak habis dengan sendirinya kemakan sama zakat. Marhaba. Kalau dikerjasamakan ada keuntungan. Ya. Kalau ada rugi? Kalau rugi itu tanggung bersama. Rugi tanggung bersama, enggak seperti bank. Kalau akad bank qirat namanya, mudharabah. Tapi enggak pernah ada keuntungan. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya enggak. Karena dia mungkin pihak bank juga ada sebagai pernah mendengar sebagian tempat bank yang kecil lah, bank kecil. Pada hakikatnya sebenarnya yang mereka lakukan, diambil uang kita dititipkan ke bank lebih besar. Jadi kita naruh di bank uang itu misalkan dengan keuntungan 2% per tahun, itu bank. Entar diambil itu uang yang kita titipkan banyak, diletakkan ke bank lebih besar dengan potongan 10%. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka dapat untung di sana, itulah keuntungan itu dibagi sama kita yang nasabah. Oke, pernah suatu ketika di Aceh dulu ketika masih ada bank konvensional. Ini orang nitip uang banyak. Hari ini nitip sekitar 50 jutaan lah. Mungkin banyak orang. Sehari besok pagi dia titip, sore dia datangin lagi. Dalam hari yang sama dia pengen narik lagi itu uang semua. Dia pengen ngecek apakah ini bank benar-benar uang kita disimpan atau memang uang kita dipakai sama dia. Dia titip pagi, dia simpan pagi, sore dia datangin ke bank, habis, nggak ada lagi uang. Mohon maaf Pak, nggak ada uang cash, paling cuma ada 5 juta atau 10 juta, nggak cukup. Padahal tadi pagi dia tabung. Artinya mereka itu uang kita bukan disimpan, uang kita dipakai sama mereka. Nah, jadi kalau walaupun bank syariah sekarang syariah nama syariah alhamdulillah, walaupun dalam pelaksanaannya masih sedikit masih ada yang harus dikoreksi seharusnya. Seperti ini mudharabah dalam syariat seharusnya bagi keuntungan bagi rata, bagi sama, ataupun kerugian juga bagi sama, tanggung bersama. Bukan kalau untung bagi, kalau tidak untung juga sama, untungnya sama. Yang hamil ini tidak naruh uang. Antara ada cara baginya nanti. Kalau rugi bisa ambil kan nggak naruh uang. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di sini enggak benar. Kalau qirat itu keuntungan artinya nanggung si modal lah, benar. Ada satu akad lagi, akad syarikah kayaknya, akad yang kemarin yang kita bahas kemarin, syarikah yang gabung uang bersama. Itu kalau untung rugi tanggung sama. Kalau yang sekarang qirat ini kalau rugi ya bersama, tapi kalau untung ya yang tanggung yang pemodal. Kalau misalkan dia kasih modal ke orang lain di bisnis, tiba-tiba rugi, ya sudah, siapa yang tanggung? Ini kita yang tanggung yang punya modal.
Jadi kalau untung kita dapat, kalau rugi ya rugi. Nah, kalau di bank tidak kan? Kalau di bank kita tabung 100, akadnya mudharabah mutlaqah. Nah, di bank akadnya mudharabah mutlaqah. Kita taruh setiap misalkan setiap tahun ntar 5% ataupun 4% bagi hasil. Namanya bagi hasil, masya Allah, bagus. Bagi hasil lah keuntungan. Tapi kalau di pihak bank yang jadi masalah, nggak pernah rugi, nggak pernah rugi, untung terus. Ya bisa jadi sih emang untung, bisa jadi. Tapi yang seharusnya yang namanya akad qiraat ini yang punya modal, kalau rugi dia dapat untung, kalau untung dia dapat untung, tapi kalau rugi, bisnisnya rugi, ya dia rugi. Nah itu keuntungannya ada diatur di sini berapa persennya? Enggak, keuntungannya tergantung persen, tergantung kesepakatan. Tergantung mereka sepakatnya berapa. Bisa jadi kadang buat si amilnya 2/3, buat si yang pemodalnya 1/3, atau bagi sama. Ya. Nah, jadi itu syarat boleh bagi wali tadi untuk melakukan akad qiraat sama orang lain pada harta anaknya. Yang selanjutnya syurutu amilil qiraat. Si amil ini yang kerja yang menjalankan bisnis ini syaratnya thalath syurutu amilil qiraat thalathah. Syarat amil qiraat 3 yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita melakukan qiraat, kita punya modal, kita titipkan sama orang yang enggak cukup syarat ini. Jadi yang pertama kita sendiri cukup syarat, yang kedua kita harus mencari amil ataupun yang kerja yang kita pengen titipkan uang sama dia, orang-orang yang terpenuhi syarat ini. Yang pertama, sihhatu mubasyaratihi at-tasarruf al-ma'dzun fihi li nafsihi. Yang pertama syaratnya harus sah jika ia lakukan untuk sendiri. Misalkan bisnis jual beli, maka itu si amil harus orang yang sah jual beli. Jangan sampai kita titipkan ke orang yang tidak sah melakukan. Enggak boleh, ke anak kecil kita titipkan. Ataupun ke majnun, ataupun ke safih tadi. Nah, tidak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua wa ta'yinu. Si amil ini harus diperjelas, harus ditentukan, harus dita'yin ataupun ditentukan. Jangan mubham, enggak jelas. Contoh misalkan saya qiraat sama kalian berdua, sama salah satu dari kalian. Kalau kalian berdua boleh, berdua langsung. Ini enggak, saya qiraat sama salah satu dari kalian. Siapa salah satu? Pokoknya salah satu dari kalian. Nah, ini enggak boleh, karena nanti enggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita hitung, kalau giliran rugi, ini siapa yang tanggung jawab? Bukan saya si fulan. Jadi amil harus ditentukan, harus diperjelas, jangan mubham seperti tadi. Saya qiraat sama salah satu dari kalian. Yang terakhir wa an yastaqilla bil amal. Yang terakhir si amil ini harus mandiri ketika beramal. Tidak boleh si yang punya modal juga ikut. Si punya modal juga ikut nimbrung kerja juga. Dia ikut kerja. Nah, ini bermasalah seperti ini. Makanya di sini falal Allahumma shalli ala Muhammad fala yasihu syartu amali ghairihi ma'ah. Contoh misalkan ini saya bisnis, saya qiraat sama kamu, tapi dengan syarat ntar anak saya kerja juga di situ, ikut kerja. Jadi kalau kita amanahkan ke orang, titip 100% buat dia. Jangan kita syarat, ntar saya juga ikut kerja, anak saya juga ikut kerja. Oh jangan. Karena kalau misalkan kita titip sesuatu bisnis buat orang lain, artinya kita mempercayakan dia. Ntar terserah dia memilih siapa yang akan membantu dia. Dalam misalkan dia nyari karyawan, siapa karyawan yang memang lebih nyaman sama dia, yang dia kira lebih yakin, jangan kita syaratkan. Oh ini saya mau ikat qiraat, saya kasih modal kamu yang bisnis, tapi dengan syarat nanti anak saya juga kerja, paman saya kerja, adik saya kerja. Enggak boleh syarat seperti itu. Yang enggak boleh disyarat. Jadi harus diberikan hak penuh kepada dia dalam menjalankan bisnisnya. Makanya kita cari orang yang amanah. Kalau misalkan dari awal kita ragu-ragu, jangan nyari orang lain. Jadi jangan seperti itu, kita amanahkan ke dia, kita suruh dia bisnis dengan modal dari kita, kemudian kita syaratkan, oh ntar anak saya juga kerja, bibi saya juga kerja, bapak saya kerja, anak, dan itu bisa membuat dia tersiksa ketika bisnis. Bisa jadi dia nggak suka sama adik kita,
Sedangkan di situ syaratnya adik saya harus kerja di situ. Bentar dia bisa jadi adik kita nggak kurang ketika disuruh-suruh dia nggak mau. Ketika disuruh dia ketika karyawan disuruh-suruh sama yang orang tadi dia nggak mau, merasa berat karena dia merasa saya kan adik bosnya. Nah, seperti itu makanya tidak boleh. Syarat amil harus yastaqilla bil amal. Dia itu harus sendiri dalam menjalankan bisnis itu. Nggak boleh si yang punya harta, si yang pemodal mensyaratkan ada anaknya yang masuk, adiknya yang masuk, kakaknya yang masuk. Tidak boleh. Jadi harus percaya penuh kepada si yang amil. Kalau misalkan kita nggak percaya, sudah cari orang lain, nggak harus dia. Tapi kalau sudah kita percaya dia yang menjalankan bisnis, maka harus beri kepercayaan penuh. Jangan setengah-setengah. Kita kasih kepercayaan dia, tapi ntar anak kita harus masuk juga, kakak kita harus masuk, adik kita harus masuk. Pusing dia nanti. Pusing dia berhadapan sama anak kita, berhadapan sama kakak kita. Makanya kasih kepercayaan penuh buat dia. Silahkan dia nyari karyawan siapa saja, terserah dia. Yang kira-kira merasa aman bagi dia. Nah, jadi syarat seperti itu. Jadi fala yasihu syartu amali ghairi ma'ah. Maka tidak boleh mensyaratkan orang lain yang ikut beramal juga sama dia. Nggak boleh ada orang lain. Jadi untuk itu diserahkan penuh ke dia, biarin dia yang menjalankan. Nah, jadi kalau memang seperti itu dalam Islam seperti itu. Kalau ngasih kepercayaan penuh. Jangan ngasih kepercayaan terus ada ini tek manek itu semua yang membuat dia tersiksa, tersiksa. Kalau nggak mau kasih kepercayaan ya sudah nyari orang lain. Kenapa kita pengen dia, kita amanahkan ke dia, sudah ngasih kepercayaan, kemudian seperti tadi. Nah, nggak boleh. Nah, itulah syarat 3. Yang pertama, si amil itu jika ia melakukan berbisnis untuk sendiri sah. Syarat yang kedua, si amil harus jelas. Jangan seperti yang mubham, nggak jelas seperti tadi. Saya akad qirat sama salah satu dari kalian. Siapa salah satu? Nah, ya jelas kamu. Yang terakhir, harus an yastaqilla bil amal. Si amil ini ataupun yang menjalankan bisnis harus menjalankan sendiri, tidak boleh disyaratkan sama si pemodal harus si fulan masuk, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya syurutu malil qirat. Syarat dari harta qirat. Harta modal. Dalam qirat butuh syarat juga. Enggak semua benda sah dijadikan modal untuk akad mudharabah. Syurutu malil qirat 3. Syarat harta qirat 3. Harus terpenuhi 3 syarat. Harta yang pengen kita jadikan modal, yang ingin kita serahkan orang lain untuk jadi bisnis, harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yakuna naqdan khalisan. Harus naqd. Naqd ini artinya kalau dulu emas dan perak. Kalau sekarang uang lah, mata uang. Harus mata uang. Jangan sampai kita kasih modal mobil. Ini saya bisnis, saya pengen ngasih kamu, saya titipkan kamu untuk kamu bisnis, saya kasih modal mobil, ntar kamu jual itu mobil, kamu bisniskan. Ribet, dia nyari lagi pembeli. Itu sulit. Ntar kapan dia bekerja? Misalkan kita bisnis, kita suruh dia bisnis di toko, kita punya modalnya apa? Mobil BMW 1M. Kita punya toko, kita datengin ke orang, Bapak, saya pengen bisnis nih sama Bapak, saya kasih modal ke Bapak. Nanti Bapak beli bisnis itu di toko, Bapak beli modal, nanti ntar diisi itu toko. Bapak jual beli di situ dengan modal saya. Modalnya apa Pak? Oh, modal itu ambil aja BMW saya itu. Kamu jual, kemudian kamu isi itu barang. Enggak boleh. Karena seharusnya dia kerja sekarang bertambah. Seharusnya dia kerja langsung bisnis. Bisnis di toko ini enggak. Kerjanya dulu harus nyari yang beli mobil. Harus nyari yang membeli mobil. Tidak boleh seperti itu. Harus modal, harus berbentuk uang. Yang artinya kapanpun ia melakukan bisnis boleh, mudah. Tapi kalau dikasih modal berbentuk rumah, artinya dia pengen bisnis, mau tidak mau harus jual rumah itu dulu. Harus jual rumah itu dulu yang nanti baru dapat uang, baru bisnis. Nah, jadi makanya di dalam qirat disyaratkan modalnya harus berbentuk uang. Kalau dulu emas.
emas atau perak. Kalau seandainya kan sekarang udah banyak nih, taksi, Grab, macam dia yang ngirim, kita dapat sebagian dari hasilnya. Itu gimana? Itu lain lagi. Itu bukan kirot. Kalau kirot bisnis, kalau itu dia sama seperti kerja sama kita. Nah, dia bukan kerja, dia hasil daripada Grab itu. Nah, kalau rugi atau nggak dapat ya nggak. Kalau ada hasilnya dibagi separuh-separuh. Itu sebenarnya bukan kirot. Pada hakikatnya itu bukan kirot. Itu cuman kita punya barang, kita suruh kerja sama diantar, keuntungan kasih. Yang kirot yang dimaksud kita modal. Kalau yang Grab itu kita punya mobil, Mas tolong ini bawa mobil nyari penumpang, ntar saya kasih keuntungan. Itu sama seperti ijarah. Dia yang nyari, dia yang kerja, ntar hasilnya bagi dua. Yang dia kirot tidak. Kirot kita ambil uang modal kita kasih ke dia untuk dibisniskan. Makanya syaratnya harus yang jadi modal itu harus berbentuk uang. Yang kapanpun ia ingin untuk bisnis bisa. Jangan memberatkan dia. Udah kita kasih modalnya rumah, mau tidak mau dia harus ngejual rumah dulu. Kapan dia bakal ketemu yang membeli rumah? Akhirnya dia pengen bisnis sebulan 2 bulan belum jalan bisnis. Kenapa? Karena rumahnya belum laku. Modalnya rumah. Ya boleh. Dan juga kalau jadi nakdan harus berbentuk nakdan. Kalau dulu nakdan ini adalah emas, dinar dan dirham. Untuk sekarang ya mata uang, rupiah, dolar ataupun yang lain. Dan yang selanjutnya syaratnya khalisan. Kalau khalisan ini kalau yang dulu nih, emas yang murni. Kalau dulu ada emas yang campuran, emas masih campuran. Kalau syaratnya dulu kalau pengen dijarah harus emas yang murni. Cuma kalau sekarang nggak ada mata uang yang murni, nggak murni, sama semua mata uang. Rupiah nggak ada istilah ini rupiah murni, ini rupiah nggak murni, ya sama semua. Karena patokannya di angka yang tertulis. Beda halnya emas. Kalau emas dulu itu ada yang emas murni, ada emas yang tidak murni, dan harganya pasti berbeda. Kalau rupiah sama aja semua. Selama tulisannya masih 100.000, ya harganya 100.000. Walaupun uangnya sudah lecet-lecet sedikit, nah sama, harganya sama. Jadi syarat yang pertama harus nakdan, harus uang. Tidak boleh berbentuk barang, benda. Yang selanjutnya wa an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Syarat modal yang ingin dijadikan sebagai modal qirad harus maklum, harus jelas dari segi jenisnya. Kalau sekarang jenisnya rupiah atau dolar, harus jelas. Jangan 100 juta apa, enggak tahu, belum enggak jelas. Ntar tiba-tiba 100 juta rupiah ataupun tiba-tiba dolar, enggak jelas. Perjelas. Syarat pertama jenisnya harus jelas, dolar atau rupiah atau rial Saudi, terserah. Yang kedua kadar, harus jelas kadarnya, 10.000, 20.000, 100.000, jelas. Yang selanjutnya sifat. Sifatnya ini artinya sifatnya seperti kalau emas dulu itu yang kayak dolar. Dolar kalau yang pecahan, yang sepuluhan, yang pecahan 10 itu beda harga dengan yang pecahan 100. Kalau kita punya uang 100 dolar, itu kita tukar di money changer yang 100 dolar bulat dengan 100 dolar yang 10 itu harganya beda. Makanya kalau pengen bisnis sampai di situ harus diperjelas. Misalkan 10.000 dolar, jadi harus jelas modalnya berapa. Oh, modalnya 10.000 ya, 10.000 dolar yang pecahan 100. Pecahan 100 harus jelas semua. Kemudian yang selanjutnya wa ayyakuna muayyanan. Jadi uang tadi atau harta modal tadi harus diperjelas. Jangan kita punya dua tumpuk emas, dua tumpuk dolar, kamu ini saya pengen qirad sama kamu dengan modal salah satu dari ini. Kamu pilih aja. Nggak boleh, harus jelas ini dengan uang ini. Harus diperjelas di akad.
Jadi uang ini 100, misalkan saya pengen qiraat dengan kamu dengan modal $10.000 pecahan 100, nah ini saya kirim. Harus jelas. Jangan salah satu dari ini dah. Nah ini dengan ini, boleh ini, boleh ini. Enggak. Jadi harta harus diperjelas ketika akad. Ini semua tujuan apa? Tujuan supaya tidak terjadi perselisihan, terjadi permusuhan antar si yang pemodal sama yang kerja. Yang terakhir, syarat terakhir, biyadil amil. Uang harus diserahkan di tangan yang kerja. Harus diserahkan ke dia. Ini modal 10 juta, 100 juta nih saya kasih kamu. Jangan ini uang mau saya kasih, saya bisnis, saya pengen bisnis sama kamu dengan modal 100 juta, tapi 100 juta saya pegang. Jadi saya ambil bikin ribut. Kadang-kadang dia butuh mau balik barang. Pak, mohon maaf transport dulu, besok transport dulu, tengah malam transport dulu, wah ribut. Apalagi entar nih yang punya modal pura-pura nggak tahu di WC. Oh mohon maaf tadi saya di kamar mandi. Jadi itu membuat sulit, membuat kesulitan terhadap si amil. Makanya dalam akad qiraat syarat dari harta ataupun modal tadi harus diberikan dalam kekuasaan si amil yang kerja. Udah langsung titip ke dia. Jangan kita yang ngurus. Ntar Pak minta dong 10.000. Oh sudah, ntar besoknya lagi Pak minta lagi 10.000. Jadi membuat dia sulit dalam mengatur keuangan. Kalau seperti itu harus minta, tengah malam minta lagi, besok minta lagi. Nah udah, ambil 100 juta kasih ke dia. Ini kamu bisnis. Makanya kalau kita percaya 100%, jangan setengah-setengah. Kalau kita pengen mempercayai seseorang, maka percayailah seutuhnya. Jangan percaya tapi kayak enggak percaya. Nah ini masalah. Makanya syarat terakhir dalam modal ini harus diserahkan di tangan si amil. Insyaallah kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.